Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua. Siapa lagi kalau bukan Mas Untung Prasetyo. Wow. Dan kisah ini ternyata adalah kisah lanjutan dari Rian ya, di desa Cihujung, di mana Rian Jayawirya ini saling berkaitan ternyata. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, gak pakai lama-lama lagi, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Akhir misteri dari desa Cihujung. Setelah dapat kembali menginjakan kaki di Jakarta, Rian pun merasa sangat senang sekali karena sudah jelas dia dapat selamat dari bahaya besar yang mengincarnya. Akan tetapi, di balik rasa senang itu, Rian pun merasakan kesedihan mendalam jika dia teringat akan sosok Mas Surya yang sudah lama dikenalnya. Mas Surya yang dikenal sangat baik dan tidak segan untuk membantunya dan juga teman-teman yang lain, kini sudah meninggal dunia di desa Cihujung. Sebuah pilihan yang memang terasa sulit bagi Rian kala itu, karena mau tidak mau dia harus membiarkan Mas Surya menjadi penggantinya untuk dijadikan ritual penghuni desa Cihujung. Karena mau tidak mau, dia harus membiarkan Mas Surya menjadi penggantinya untuk dijadikan tumbal ritual penghuni desa Cihujung. Selain itu, Rian juga merasa sangat berhutang budi kepada keluarga Pak Toto yang dengan sukarela dan tanpa meminta pamrih apapun mau untuk bahu-membahu menyelamatkan nyawanya malam itu. Walaupun secara langsung Rian sudah terbebas dari jerat tumbal jiwa, akan tetapi Rian masih merasakan ada sesuatu tak kasat mata yang mengganggunya. Tanpa ragu lagi, setelah beberapa hari beristirahat dan menenangkan diri, Rian pun mendatangi rumah Bima guna menceritakan pengalaman berharganya yang hampir saja membuatnya kehilangan segalanya. Kebetulan sekali di rumah Bima sudah ada Robi dan juga Dani, dan tanpa ragu lagi Rian akhirnya menceritakan semua dari awal hingga akhirnya ia dapat keluar dari desa Cihujung dan dijemput oleh Pak Jono. Saat ini gue kayak ngalamin traumatik yang mendalam men, dan gue juga sering kebayang Mas Surya yang kayaknya emang udah mati, ujar Rian menjelaskan kepada kawan-kawannya. Iya bro, gue juga ngeliat aura lu tuh tambah gelap dari waktu lu datang ke sini malam itu, balas Bima dengan wajah serius. Ya, kalau menurut gue sih ini bukan lagi masalah kecil men, bukan kayak kasus Mbak Nuni waktu itu, tapi ini permasalahan berat nih yang kayaknya akan terus ngebayangin hidup lu kalau kita nggak segera tuntasin, sambung Dani menjelaskan. Nah, lu kan paham tuh Bim. Coba deh lu terawang apa yang ada di badannya Rian, celetuk Robi sambil memandang ke arah dua sahabatnya itu. Ya, gue sih kayak ngerasain ya, dari tadi nih bukan energi gaib biasa men. Kayaknya gue gak sanggup deh buat nanganinya, balas Bima yang sontak membuat Rian terkejut. Kalau menurut cerita dari Pak Toto sih, dia bilang di desanya itu memang sudah dikuasai sama makhluk-makhluk gaib yang ngasih kekayaan ke orang-orang yang bersedia numbalin nyawa setiap 3 tahun sekali men. Dan Bu Rati itu adalah salah satu orang-orang itu dari sekian banyak orang yang mendapatkan kekayaan dari hutan yang ada di ujung desa itu, balas Rian menjelaskan. Bima, Dani dan Robi mendengarkan dengan seksama cerita yang disampaikan oleh Rian, dan hal itu membuat mereka merasa ngeri sekaligus penasaran.
Desa yang mereka bicarakan saat itu memang terkenal dengan banyak cerita-cerita mistisnya, akan tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang adanya ritual tumbal yang mengerikan. Kayaknya sih sebelum si Rian pergi ke desa itu tuh, Bu Rati sudah memberitahu sama orang-orang di sana tentang Rian yang akan dijadikan tumbal untuk kepentingan Bu Rati sendiri deh. Ujar Robi mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau emang benar begitu, berarti sekarang Rian belum sepenuhnya bebas dari jeratan makhluk gaib yang menginginkannya dong. Karena setahu gue ya, orang yang udah dijanjiin akan terus dijadikan incaran makhluk gaib tersebut sampai dia mati. Sambung Dani menjelaskan. Apa kita tanya sama Abah Jani aja, Bim? Kayaknya beliau tahu deh apa yang harus kita lakuin. Seru Dani yang membuat Bima dan yang lainnya menganggukkan kepala. Keesokan harinya, Rian, Bima, Dani, dan Robi langsung pergi ke sebuah daerah untuk mengunjungi rumah Abah Jani. Ahli spiritual yang sudah berusia 70 tahunan itu dikenal memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berinteraksi dengan dunia gaib dan memecahkan misteri-misteri spiritual ketika mereka tiba. Pria tua itu tersenyum ramah kepada Rian, Bima, Dani, dan juga Robi. Akan tetapi, kejadian aneh pun langsung dirasakan oleh Rian saat itu. Tiba-tiba saja tubuhnya terasa sangat panas ketika ia memasuki pekarangan rumah Abah Jani. Walaupun tahu jika ada makhluk tak kasat mata yang terus mengikuti Rian, tapi Abah Jani terlihat tetap tenang dan hanya melambaikan tangannya ke arah Rian, seraya meminta sesuatu untuk menjauh dari rumahnya. Setelah itu, keadaan Rian pun mulai membaik kembali dan Abah Jani pun langsung mempersilahkan mereka masuk ke teras rumah yang sangat luas itu. Rian, Bima, Dani, dan Robi pun langsung duduk di kursi tamu yang berada di teras rumah yang dipenuhi dengan benda-benda spiritual seperti patung-patung kecil, golok, keris, mandau, dan masih banyak benda-benda lain di sana. Kalian dari mana, Jang? Sebelum datang ke rumah Abah, sampai-sampai kalian diikuti sama makhluk gaib yang terlihat sangat marah, tanya Abah Jani sambil tersenyum. Mendengar hal itu, Rian pun langsung menceritakan perjalanannya ke desa Cihujung. Dia menceritakan semua yang dialaminya dan semua yang diketahuinya tentang desa itu, termasuk tentang Mas Surya yang saat itu harus menjadi tumbal pengganti dirinya. Setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Rian, Abah Jani pun mengangguk perlahan sambil memejamkan kedua matanya. Sepertinya Abah Jani sedang melakukan penerawangan tentang desa Cihujung yang diketahui sebagai tempat untuk mencari emas murni. Dan sampai kini terus saja meminta tumbal nyawa manusia. Rian, Bima, Dani, dan Robi duduk dengan tenang menunggu Abah Jani selesai dengan penerawangannya. Suasana di rumah Abah Jani terasa hening dan juga tegang. Hanya suara deru napas mereka yang terdengar diiringi suara serangga-serangga yang ada di sekitar rumah Abah Jani. Setelah beberapa saat, Abah Jani membuka matanya perlahan dan menatap Rian dalam-dalam dengan tatapan yang sangat serius. Desa Cihujung memang tempat yang sangat berbahaya, ujar Abah Jani dengan suara berat. Emas yang di sana tidak hanya sekedar logam mulia, tetapi juga terkait dengan kekuatan gaib yang sangat besar. Makhluk gaib yang menguasai tempat itu sudah lama memanfaatkan keserakahan manusia untuk menambah kekuatan serta kesaktiannya. Imbu Abah Jani menjelaskan. Mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Abah Jani, Rian pun menganggukkan kepalanya membenarkan apa yang baru saja dikatakan oleh Abah Jani. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Abah Jani sebagai pelengkap dari cerita yang disampaikan oleh Pak Toto ketika Rian berada di sebuah gubuk di ladang milik keluarga Pak Toto. Apa makhluk gaib itu masih mengincar Rian, Bah? Tanya Bima yang mewakili pertanyaan dari sahabatnya itu. Kurang lebihnya seperti itu, Jang.
karena orang yang bersekutu dengan makhluk penguasa desa itu telah menjual jiwa Rian sebagai pengganti dari batangan emas yang sudah diambilnya beberapa waktu lampau. Balas Abajani menjelaskan. Lalu, bagaimana caranya menghentikan semua ini, Bah? Tanya Rian yang wajahnya terlihat tegang. Abejani menghela nafas panjang. Beliau terlihat ragu untuk menjawab pertanyaan dari Rian karena akan sangat berbahaya bagi keselamatan mereka. Untuk menghentikan ritual tumbal ini, kalian harus menghancurkan pusat kekuatan mereka di tengah hutan di desa Cihujung. Di sana ada sebuah tebing yang merupakan pusat dari semua kegiatan gaib itu. Di dalam cekungan tebing itu ada sebuah batu besar. Nah, di sanalah makhluk gaib itu menyimpan kekuatan mereka dan mengendalikan semua yang terjadi di desa. Tapi bagaimana kita bisa masuk ke dalam hutan itu dan menemukan tebing itu, Bah? Sedangkan desa Cihujung itu sangat terpencil dan jalan masuk menuju desa itu sangat terbatas. Tanya Bima yang juga membuat teman-teman yang bertanya-tanya. Memang tidak mudah. Akan tetapi tidak juga mustahil untuk bisa dilakukan. Kalian akan membutuhkan benda-benda suci untuk melindungi diri dan melawan kekuatan gaib di desa itu. Dan Abah akan meminjamkan benda-benda pusaka milik Abah agar kalian dapat menemukan tebing di dalam hutan itu. Balas Abajani sambil tersenyum. Abah juga akan memberikan kalian sebuah pusaka yang dapat melawan penguasa dari makhluk gaib yang bernama Cakrabawana. Ibu Abajani menjelaskan. Setelah menjelaskan semuanya, Abajani pun masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil benda-benda pusaka yang akan dipinjamkan kepada Rian, Bima, Dani, dan juga Robi. Dia juga akan mengajarkan mereka semua mantra-mantra yang harus diucapkan saat mereka akan menggunakan benda pusaka itu nantinya. Tak lama kemudian, Abajani keluar dari dalam rumahnya sambil membawa sebuah kotak kayu kuno dengan ukiran yang sangat indah. Walaupun kotak kayu yang dibawa oleh Abajani terlihat usang, tapi sepertinya kotak itu menyimpan benda-benda bertuah hasil dari perjalanan spiritualnya. Abajani pun membukanya perlahan kotak kayu usang tersebut. Beliau pun lalu memperlihatkan isi di dalam kotak tersebut yang tidak lain adalah beberapa benda antik bertuah, kujang, keris, dan sebuah kitab kecil yang penuh dengan mantra-mantra kuno. Ini adalah benda-benda pusaka yang akan membantu kalian menghadapi makhluk-makhluk gaib yang ada di hutan desa Cihujung, ujar Abajani sambil menyerahkan masing-masing benda pusaka kepada Rian, Bima, Dani, dan Robi. Dua buah kujang yang memiliki energi cukup besar itu diberikan kepada Bima dan Robi karena Abajani tahu jika keduanya memiliki indera keenam yang sudah terbuka. Dan Abajani juga berharap jika Bima dan Robi akan dapat mengalahkan makhluk-makhluk gaib yang akan menghalangi mereka menuju ke hutan di desa Cihujung. Sedangkan Dani, ia diberikan sebuah golok besar yang terlihat sangat tajam. Dani memang dipilih oleh Abajani untuk membawa golok pusakanya itu karena beliau tahu Dani memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi yang dapat mengalahkan sosok orang-orang yang menjadi kaki tangan dari sosok makhluk gaib bernama Cakrabawana. Setelah itu, barulah Abajani mengeluarkan keris hitam dengan energi besar yang ia berikan kepada Rian. Rian dipilih sebagai pemegang keris tersebut karena memang haruslah Rian yang memusnahkan makhluk gaib penguasa hutan di desa Cihujung. Tancapkan keris ini pada batu besar yang ada di cekungan tebing itu, ujar Abajani dengan kedua mata yang terlihat menghitam semua untuk beberapa saat lamanya. Malam itu, Rian, Bima, Dani, dan juga Robi diminta menginap di rumah Abajani untuk menghafalkan seluruh mantra yang harus mereka tahu. Meskipun merasa cemas tentang apa yang akan mereka hadapi nanti, tapi mereka juga merasa lebih siap dengan bantuan dari Abajani. Sekembalinya mereka ke Jakarta,
Rian, Bima, Dani, dan Robi pun mulai menyusun rencana dan mempersiapkan semua peralatan yang mereka miliki. Walaupun harus membawa banyak barang, tapi itu bukanlah sebuah masalah bagi mereka yang tentunya juga akan mendokumentasikan perjalanan mereka kali ini. Tapi, apa lu yakin kalau Pak Toto mau nerima kedatangan kita, Yan? Tanya Dani yang membuat Rian dan Bima serta Robi mulai memikirkan hal itu. Ya, gue juga nggak tahu sih. Tapi mau gimana lagi, gue harus tetap kesana, men. Karena kan gue nggak mau mati sia-sia jadi tumbal. Balas Rian dengan mantap. Tapi coba dah, gue hubungin Pak Jono dulu ya. Barangkali aja beliau tahu seluk-beluk tentang desa Ciujung dan hutan yang ada di dalam sana. Jadi tujuan kita itu langsung ke hutan itu, bukannya ke rumah Pak Toto. Ibu Rian yang disambut baik oleh teman-temannya. Setelah berhasil menghubungi Pak Jono yang merupakan seorang sopir minibus yang beberapa waktu lalu ikut membantu Rian keluar dari desa Ciujung. Rian pun menyampaikan kabar baik itu kepada Bima, Dani, dan juga Robi. Rian mengatakan jika Pak Jono mengenal seseorang yang pernah keluar dari desa Ciujung melalui hutan belantara dengan selamat. Pak Jono juga mengatakan jika jalur yang ditempuh selain merupakan hutan rimba, juga banyak tebing yang harus dilalui dan tentu saja hal itu semakin memacu adrenalin Rian, Bima, Dani, dan Robi untuk berpetualang di sana. Mereka pun mulai menyiapkan tas carrier serta peralatan untuk mendaki gunung. Karena menurut Pak Jono, mereka harus melewati perbukitan serta tebing-tebing tinggi untuk dapat memasuki hutan yang berada di desa Ciujung tanpa harus diketahui para penjaganya. Baik itu penjaga dari kalangan manusia maupun makhluk-makhluk gaib. Pak Jono yang memang sudah mengetahui banyak hal tentang desa itu, baik dari cerita-cerita warga yang berdekatan dengan desa Ciujung, beliau juga sudah beberapa kali mengantarkan orang ke desa tersebut. Dan yang membuat Pak Jono heran adalah orang yang sudah diantarkannya itu tidak pernah keluar dari desa itu lagi. Desa Ciujung memang sebuah desa yang mati dan terisolasi. Hanya ada beberapa penduduk saja yang bisa dengan leluasa keluar masuk desa. Pak Jono juga menceritakan tentang Pak Yadi, orang kepercayaan dari sesepuh serta kuncen desa tersebut. Menurut Pak Jono, Pak Yadi itu sudah seperti kepala desa di sana. Apa yang dititahkannya maka seluruh warga harus mematuhinya. Berbekal informasi dari Pak Jono itulah, Rian dan teman-temannya sudah menyiapkan beberapa rencana untuk dapat masuk dan keluar dengan selamat dari daerah itu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 12 jam, Rian, Bima, Dani, dan juga Robi pun sampai di tempat terminal tempat tujuan. Setelah beberapa saat berada di area tunggu, Rian pun lalu mencari keberadaan Pak Jono dan tidak butuh waktu lama. Rian berhasil bertemu dengan Pak Jono yang sepertinya juga sudah menunggu kedatangan mereka. Setelah berbincang sesaat dengan Pak Jono, beliau lalu memperkenalkan Rian, Bima, Dani, dan juga Robi dengan seorang laki-laki muda yang usianya sebaya dengan mereka. Perkenalkan, ini Tejo, keponakan saya. Nah, dia yang kemarin saya ceritakan di telepon itu, Mas. Nanti Tejo ini yang akan membantu menunjukkan jalan dari bukit ke sebuah bukit menuju hutan yang ada di daerah desa Ciujung, ujar Pak Jono menjelaskan. Jam sudah menunjukkan tepat pukul 7 pagi. Rian, Bima, Dani, dan juga Robi serta Tejo pun sudah duduk di dalam minibus yang dikendarai oleh Pak Jono. Di sepanjang perjalanan itu, Tejo pun mulai menceritakan pengalaman buruknya yang terjadi beberapa tahun silam. Waktu itu, saya dan ketiga teman saya sedang mencoba mencari pohon serut untuk dijadikan bonsai. Nah, kami itu tidak tahu kalau tebing yang kami lewati itu adalah jalan menuju ke wilayah desa Ciujung. Setelah setengah harian berjalan menyusuri bukit, saya dan ketiga teman saya itu beristirahat di balik sebuah batu besar, ungkap Tejo menceritakan dengan wajah yang kali ini terlihat sangat serius. Menurut cerita Tejo, salah satu dari temannya yang bernama Arya sudah terlihat sangat lelah saat itu. Dia pun lalu mengajak Tejo dan kedua temannya untuk kembali pulang saja.
Akan tetapi, kedua teman Tejo yang bernama Komar dan Heri menolak hingga terjadilah perdebatan sengit waktu itu. Tejo menengahi perdebatan mereka karena ia tidak tega melihat Arya yang terlihat sudah sangat kelelahan dan juga mengalami luka di bagian telapak kakinya. Tejo pun akhirnya memutuskan untuk kembali pulang bersama Arya dan membiarkan Komar serta Heri untuk tetap melanjutkan pencarian pohon serut untuk bonsainya. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk berpisah di tempat itu. Tejo dan Arya kembali ke jalan yang sebelumnya telah mereka lalui tadi. Sementara Komar dan Heri tetap berjalan maju mencari pohon serut impian mereka. Akan tetapi, belum jauh mereka berpisah, terdengar suara riuh dari arah tempat Komar dan Heri berada. Karena merasa penasaran, Tejo dan Arya pun berhenti untuk melihat apa yang sedang terjadi di tempat Komar dan Heri berada. Dan betapa terkejutnya Tejo ketika ia melihat ada 4 orang dewasa sedang berdiri mengitari Komar dan Heri. Awalnya Tejo berpikir kalau mereka hanyalah warga desa yang juga sedang mencari pohon serut atau kayu bakar. Namun setelah diamati dengan seksama, Tejo melihat salah seorang yang bertubuh tegap mulai mencengkram kerah baju Komar dan langsung memukulnya hingga Komar jatuh tersungkur. Setelah itu, mereka pun menghajar Heri hingga ia juga tidak sadarkan diri. Karena merasa ketakutan, Tejo pun langsung mengajak Arya untuk bersembunyi karena mereka takut akan menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang dengan tubuh tegap berisi itu. Itu kejadiannya kapan, Jo? Tanya Bima yang mengerti akan kesedihan yang dialami oleh teman barunya itu. Itu sekitar 10 tahun yang lalu, Mas. Waktu itu kami masih sekolah kelas 2 SMP, jawab Tejo dan mulai melanjutkan lagi ceritanya. Setelah bersembunyi bersama Arya, Tejo pun memutuskan untuk melihat keadaan di sekitar. Karena merasa jika keadaan sudah aman, Tejo meminta kepada Arya untuk tetap berada di tempatnya, sementara dia akan melihat apa yang selanjutnya terjadi kepada Komar dan Heri. Tejo pun mengumpulkan kembali keberaniannya untuk melihat keadaan kedua temannya tadi dan betapa terkejutnya dia ketika ia melihat tubuh Komar dan Heri sudah terikat di sebuah kayu besar yang digotong oleh masing-masing 2 orang itu. Pemandangan yang dilihat oleh Tejo sangat mengenaskan. Bagaimana tidak? Dia sungguh terpukul melihat kedua temannya diperlakukan seperti hewan buruan yang berhasil mereka tangkap. Tidak ingin kehilangan kedua teman baiknya itu, Tejo pun mulai mengikuti kemana orang-orang itu membawa Komar dan Heri. Akan tetapi, belum juga Tejo beranjak dari tempatnya bersembunyi, tiba-tiba terdengar suara Arya yang berteriak dan memaki kesakitan. Dan setelah itu, suara kembali hening. Sadar akan tertangkapnya Arya, Tejo bersembunyi di tepian jurang sebelum ia akhirnya selamat dari perburuan manusia itu. Setelah lama bersembunyi, akhirnya Tejo pun mengambil keputusan untuk mengikuti rombongan orang-orang yang membawa ketiga temannya itu dari jarak yang cukup aman. Sampai akhirnya dari kejauhan Tejo mulai melihat rumah-rumah warga desa setempat. Tejo yang terus menjaga jarak dengan rombongan orang-orang itu pun masih mengamati dengan seksama. Hingga tiba-tiba muncul seseorang di belakangnya yang membekap mulutnya seraya berkata, "Diam. Aku bukan orang jahat seperti mereka," ucap lelaki yang bernama Toto itu. Nah, setelah itu saya lalu dibawa ke sebuah gubuk di tengah ladang milik Pak Toto. Dan disitulah Pak Toto bercerita bahwa ketiga teman saya sudah pasti tidak akan selamat, karena mereka akan dijual kepada orang kota dan akan dijadikan tumbal di hutan yang berada di desa itu, ujar Tejo dengan wajah yang terlihat penuh amarah. Jadi kesimpulannya, ketiga kawanmu tadi meninggal setelah ditumbalkan desa itu ya, Jo? Ucap Rian menanyakan. Menurut cerita Pak Toto dulu, jika orang-orang yang terikat perjanjian dengan penguasa gaib di desa itu tidak dapat menemukan tumbalnya sendiri, maka warga desalah yang akan mencarikan orang untuk ditumbalkan dengan imbalan uang yang banyak tentunya. Pas Tejo menjelaskan. Gila, keji banget kalau gitu. Ini semua harus segera dihentikan, seru Dani yang mulai tersulut emosi. Ingat, perjalanan kalian ini bukan main-main, Mas.
Taruhannya nyawa, jadi berhati-hatilah, ujar Pak Jono dari balik kemudinya. Setelah menempuh hampir 2 jam perjalanan, minibus yang dikendarai Pak Jono pun berhenti di sebuah jalan buntu yang di ujungnya adalah tepian jurang kecil. Rian, Bima, Dani, Robi, dan juga Tejo pun mulai menurunkan barang bawaan mereka dan bersiap untuk melakukan petualangan di hutan belantara. Oke, kita harus tetap bersama dan mengikuti arahan Tejo. Sementara waktu biar gue yang jalan di bagian paling belakang ya. Kita kan nggak tahu apa yang ada di depan, jadi tetap waspada, ujar Rian dengan tegas. Tejo pun mengangguk dan memimpin mereka menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup oleh semak-semak. Suasana hutan terasa sangat sunyi, hanya suara burung dan desiran angin saja yang terdengar. Pepohonan yang tinggi menjulang dan dedaunan yang lebat membuat sinar matahari sulit menembus ke permukaan. Hal itu menciptakan suasana mistis dengan hawa yang sangat mencekam. Setelah berjalan beberapa jam, mereka pun tiba di sebuah area yang lebih terbuka di mana terdapat sebuah batu besar yang tampak seperti penanda. Tejo berhenti sejenak dan memeriksa sekeliling. Batu inilah yang menjadi saksi ketika Komar dan Heri dihajar hingga babak belur dan tidak sadarkan diri, ujar Tejo sambil mengedarkan pandangan ke sekitar. Seolah tidak ingin berlama-lama berada di tempat itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dengan sangat hati-hati karena medan yang mereka lalui semakin sulit. Tanah yang licin, serta akar-akar pohon yang menjalar, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Perjalanan mereka berlanjut hingga matahari mulai terbenam. Setelah itu, Tejo memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di sebuah area yang cukup datar dan diyakini Tejo menjadi tempat yang aman untuk bermalam. Setelah mendirikan tenda dan menyalakan api unggun, mereka duduk bersama dan mulai menikmati makan malam yang sederhana. Sebenarnya, seberapa jauh lagi sih kita harus berjalan, Mas Jo? Tanya Dani sambil mengunyah makanannya. Mungkin masih sekitar setengah hari perjalanan, jawab Tejo. Besok pagi kita akan melanjutkan perjalanan dan kita akan menunggu gelap ketika kita sudah mendekati perbatasan hutan dengan desa Ciujung, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita menuju ke ladang milik Pak Toto, imbu Tejo lagi. Setelah melakukan diskusi tentang apa yang akan mereka hadapi di desa Ciujung nanti, akhirnya Rian, Bima, Dani, Robi, dan juga Tejo sepakat untuk menemui Pak Toto di gubuk kecil yang ada di ladangnya. Hal itu harus mereka lakukan untuk meminta Pak Toto memberitahukan di mana letak tebing kecil yang dimaksud menjadi pusat dari makhluk gaib penguasa hutan untuk menguasai desa Ciujung oleh Abajani. Ketika pagi tiba, Rian dan teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka. Tejo masih memimpin perjalanan di tengah hutan belantara itu sambil sesekali mengedarkan pandangannya ke sekitar untuk memastikan jika mereka berada pada arah yang tepat. Setelah senja tiba, mereka pun mulai menaiki lereng bukit terjal yang akan mengantarkan mereka ke sisi bagian barat tempat ladang milik Pak Toto berada. Hingga akhirnya Tejo pun berdiri dia mematung ketika dia dan Rian serta yang lainnya mulai mendapatkan pemandangan ladang hijau yang sangat luas. Disinilah Pak Toto dan saya terakhir kali bertemu. Beliau itu mengantarkan saya sampai di sini dan meminta saya untuk terus berjalan ke arah timur hingga saya dapat keluar dari dalam hutan dengan selamat, ujar Tejo dengan mata berkaca-kaca. Apa kalian berdua masih ingat gubuk mana yang milik Pak Toto? Tanya Robi kepada Tejo dan juga Rian sambil menunjuk beberapa bangunan yang terlihat sangat kecil dari tempat mereka berada. Masih, balas Rian dengan penuh keyakinan sambil menunggu langit gelap. Rian, Bima, Dani, Robi, dan Tejo beristirahat di sebuah tempat yang tertutup oleh semak belukar. Mereka pun mulai menyantap perbekalan yang mereka bawa sambil sesekali mengambil gambar foto dengan kamera yang mereka bawa masing-masing. Setelah langit gelap, Rian dan yang lainnya pun mulai bergerak ke arah ladang warga untuk mencari gubuk milik Pak Toto. Dengan langkah hati-hati, mereka menembus kegelapan malam menghindari perhatian penduduk desa. Ladang itu tampak sunyi, hanya suara angin dan sesekali suara hewan malam yang terdengar.
Akhirnya, setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan sebuah gubuk kecil di sudut ladang. Rian yakin bahwa itulah gubuk milik Pak Toto, dan mereka pun lalu mendekati gubuk itu dengan perlahan, memeriksa keadaan sekeliling sebelum masuk ke dalam gubuk yang juga dijadikan tempat menyimpan hasil ladang Pak Toto. Ya, benar, memang ini gubuk milik Pak Toto, bisik Rian kepada teman-temannya. Kita harus tetap waspada, karena saat ini musuh kita itu bukan hanya Pak Yadi dan juga warga desa, tapi makhluk-makhluk gaib yang menjadi penjaga desa ini. Imbu Rian dengan suara perlahan. Mereka semua mengangguk setuju karena menyadari betapa berbahayanya situasi yang kini mereka hadapi. Tejo yang memiliki pengetahuan banyak tentang desa Ciujung pun mengeluarkan sebuah benda yang ternyata adalah gulungan benang jahit yang sudah diberikan bawang putih dan juga benda lainnya. Tanpa ragu lagi, Tejo pun perlahan keluar dari dalam gubuk dan mulai memasang benda yang dibawanya itu mengelilingi gubuk milik Pak Toto. Gak salah dapat teman baru kita. Ternyata Mas Tejo tuh lebih ngerti tentang klinik daripada kita, ujar Dani dengan suara pelan kepada teman-temannya. Setelah selesai memasang benda yang dipercaya dapat melindungi mereka dari makhluk-makhluk gaib yang terus mengawasi desa Ciujung, Tejo pun masuk ke dalam gubuk dan mengatakan jika saat ini mereka telah aman, karena Tejo sudah memasang pagar gaib dari benda yang dibawanya tadi. Walaupun begitu, mereka tetap bergantian untuk tidur malam itu karena apa yang mereka lakukan malam itu sangat beresiko tinggi dan penuh dengan bahaya. Ketika pagi datang, Rian, Bima, Dani, dan Robi serta Tejo pun mulai berharap agar Pak Toto segera datang. Mereka tidak ingin keberadaan mereka di dalam gubuk milik Pak Toto itu diketahui warga sekitar yang akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah lama menunggu, Rian dan yang lainnya pun mulai mendengar suara langkah kaki orang yang berjalan ke arah gubuk itu, dan seperti merasakan ada hal yang aneh, orang yang tidak lain adalah Pak Toto dan juga anak laki-lakinya langsung menghentikan langkah sambil terus mengamati dengan seksama ke arah gubuk miliknya. "Saya Rian, Pak," bisik Rian yang terdengar dari dalam gubuk. Dan entah apa yang ada di pikiran Pak Toto dan juga Indra saat itu, tanpa ragu lagi mereka pun langsung mendekat ke arah gubuk dan perlahan membuka pintu gubuk tersebut. Dan betapa terkejutnya Pak Toto ketika ia melihat ada beberapa orang di dalam gubuknya. Tetapi hal itu tidak membuat Pak Toto marah karena ia tahu siapa yang berada di dalam gubuknya kala itu. "Angin apa yang membawa kalian datang ke sini?" ujar Pak Toto dengan suara pelan. "Saya ingin membebaskan diri dari jerat makhluk gaib yang masih terus mengincar saya, Pak," balas Rian sambil mendekat dan langsung menyalami Pak Toto. Suasana haru pun terlihat ketika Tejo memandang Pak Toto dengan mata berkaca-kaca. Pak Toto pun yang masih mengingat wajah Tejo langsung tersenyum. Ia pun memeluk erat pemuda yang pernah diselamatkannya 10 tahun yang lalu. Setelah beberapa saat berbincang-bincang, Rian pun kembali mengutarakan maksud serta tujuannya datang kembali ke desa Ciujung. Pak Toto yang pada awal enggan untuk membantu Rian serta teman-temannya pun akhirnya luluh mengingat perjuangan yang mereka lakukan untuk dapat sampai di desa itu. Kisah ini bukanlah legenda ataupun dongeng semata, tapi ini adalah bagian dari sejarah desa Ciujung yang akhirnya menjadikan desa ini desa tertinggal dan juga ditakuti oleh warga desa sekitarnya, ujar Pak Toto memulai cerita. "Ketika saya masih berusia 10 tahun, terdengar kabar penemuan emas oleh anak laki-laki yang bernama Jaya Wirya. Dan sejak itulah desa ini ramai didatangi orang-orang dari luaran desa. Dan karena keserakahan beberapa orang yang menjadi pamong di desa ini, akhirnya desa Ciujung itu mulai dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang disebut akan menjaga desa ini," ujar Pak Toto melanjutkan ceritanya. Seiring berjalannya waktu, satu persatu saudara dari Jaya Wirya meninggal dunia dengan misteri yang terus menyelimutinya. Gendis, yang merupakan saudara tertua dari Jaya Wirya, dikabarkan meninggal setelah dia melihat sosok Pak Jarwis yang tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Gendis pun menceritakan kepada ibunya serta adik lelakinya yang bernama Bagus Sapta. Nah,
Hal sama pun dialami oleh Bagus yang mulai mencurigai jika ayahnya yang bernama Pak Jarwis itu bukanlah sosok Pak Jarwis yang sebenarnya, melainkan sosok Cakrabawana yang menguasai hutan Bawana. Imbu Pak Toto menceritakan suasana pun hening sesaat ketika terdengar ada suara yang mendekat ke arah mereka. Indra pun diminta untuk melihat siapakah orang yang mendekat ke arah gubuk milik Pak Toto saat itu. Akan tetapi keadaan pun seketika kembali normal karena suara langkah kaki yang datang hanyalah warga sekitar yang ingin pergi ke ladang mereka. Setelah seluruh saudaranya mati, Jaya Wirya yang merasa penasaran dengan kematian-kematian dari saudara-saudaranya itu pun kembali mendatangi hutan dengan maksud untuk bertemu dengan sosok Cakrabawana. Akan tetapi, takdir berkata lain. Jaya Wirya ditemukan oleh ibunya di rumah kecil yang dulu adalah rumah tempat tinggal mereka yang berada di pinggir hutan Bawana. Ujar Pak Toto menyambung ceritanya. Setelah kematian Jaya Wirya dan juga kepala desa ini, Pak Jarwis mulai mengambil alih kekuasaan di desa ini. Dia juga yang pada akhirnya membuat desa ini menjadi desa mati yang perlahan-lahan ditinggalkan oleh para penduduknya. Imbu Pak Toto lagi. Lalu, bagaimana bisa orang-orang itu mendapatkan kekayaan mereka dan harus memberikan tumbal nyawa setiap 3 tahun sekali, Pak? Tanya Rian penasaran. Orang-orang yang mendapatkan kekayaan dari hutan Bawana dan pergi ke kota besar adalah orang-orang dari desa ini yang mau mengikuti semua aturan dari Pak Jarwis. Palas Pak Toto menjelaskan. Jadi bukan orang dari luar desa ya Pak? Tanya Bima yang kini sudah mengerti akan apa yang dimaksud oleh Pak Toto. Sempat terjadi pertentangan dari beberapa warga yang menolak membuat tempat-tempat yang akan menjadi rumah bagi makhluk gaib penjaga desa ini. Dan mereka terpaksa pergi meninggalkan desa setelah beberapa orang keluarganya meninggal dunia dengan cara yang tidak lazim. Palas Pak Toto lagi. Kesimpulan dari apa yang diceritakan oleh Pak Toto adalah desa Cihujung akhirnya hanya dihuni oleh orang-orang yang mau mengikuti semua aturan yang dibuat oleh Pak Jarwis. Mereka diminta bergantian untuk memberikan sesaji di tempat-tempat yang telah ditentukan dengan imbalan keselamatan dan dapat hidup dengan tenang di desa Cihujung. Walaupun tidak semua orang mau menjadi kaya raya dengan menumbalkan nyawa manusia, tapi sebagai gantinya warga diminta untuk membawa orang-orang dari luar desa yang sudah dijanjikan oleh orang yang telah bersekutu dengan Cakrabawana ke dalam hutan Bawana. Sebenarnya, saya sendiri sudah lama ingin pergi dari desa ini karena saya tidak sanggup lagi untuk ikut mengantarkan orang-orang yang akan ditumbalkan ke hutan itu. Ujar Pak Toto dengan wajah tertunduk. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, jika kedatangan kami ke sini selain untuk memutus pengikat tumbal yang telah mengikat saya, kami juga akan menghancurkan Cakrabawana dengan benda pusaka milik seorang ahli spiritual yang membantu kami. Balas Rian menjelaskan. Apakah itu dapat dilakukan, Mas Rian? Sedangkan kami saja yang sudah puluhan tahun tinggal di desa ini tidak dapat melakukan apa-apa untuk memusnahkan kekuasaan dari sosok makhluk gaib tersebut. Balas Pak Toto yang tampak ragu. Beliau meminta kami untuk menancapkan keris pusaka miliknya di sebuah batu yang ada di cekungan tebing itu, Pak. Ujar Rian dengan berapi-api. Setahu saya, batu yang digunakan untuk persembahan itu berada di pinggiran sungai kecil. Tapi memang ada sebuah batu hitam di cekungan tebing tidak jauh dari sungai itu berada. Balas Pak Toto dengan wajah yang terlihat berbeda. Kalau begitu, kalian berdiamlah diri di sini. Sore nanti saya akan kembali lagi untuk mengantarkan kalian masuk ke dalam hutan Bawana. Imbu Pak Toto yang membuat Rian, Bima, Dani, Robi dan juga Tejo terlihat senang. Ketika malam tiba, Pak Toto pun mulai memimpin perjalanan ke dalam hutan Bawana. Rian, Bima, Dani, Robi dan juga Tejo terlihat berjalan di belakang Pak Toto dengan penuh kewaspadaan. Karena selain makhluk gaib, mereka juga harus mewaspadai binatang liar yang masih banyak menghuni hutan tersebut. 1 jam berlalu, namun Pak Toto, Rian dan yang lainnya belum juga sampai di tempat yang akan mereka tuju. Akan tetapi suasana mencekam pun mulai mereka rasakan.
Perjalanan yang sangat mendebarkan itu seolah tidak juga mencapai tujuannya dan mereka pun mulai diliputi oleh ketegangan dan kecemasan serta suasana mencekam mulai semakin terasa. Wah, sepertinya kita semakin mendekati tempat yang kita cari nih, ujar Bima dengan nada waspada. Gue bisa ngerasain nih, ada energi yang aneh di sekitaran kita. Ibu Bima dengan suara berbisik. Benar sekali, Mas. Kita harus tetap waspada karena tempat ini mungkin dijaga oleh makhluk-makhluk gaib yang lebih kuat. Balas Pak Toto dengan wajah tegang. Walaupun begitu, mereka terus melangkah maju dengan hati-hati menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin sempit dan tertutup oleh rimbunnya pepohonan. Angin mulai bertiup kencang, membuat daun-daun berguguran dan menciptakan suara-suara aneh di sekitaran mereka. Kalian dengar itu? Bisik Tejo sambil menghentikan langkahnya. Rian dan yang lainnya pun terdiam dan ikut mendengarkan dengan seksama suara-suara yang terdengar sangat menyayat hati dan semakin membuat rasa takut mereka datang. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengarlah suara aneh seperti bisikan yang bercampur dengan suara gemuruh, dan anehnya suara itu semakin mendekat dan membuat mereka semua merasa semakin ketakutan. Baru saja mereka kembali melangkah, tiba-tiba saja muncul sosok makhluk bertubuh hitam besar dengan mata merah menyala yang menyeringai dengan tatapan tajam. Sosok itu berdiri di tengah jalan menghalangi mereka untuk terus melangkah. Makhluk itu tampak jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan makhluk-makhluk gaib yang pernah ditemui oleh Rian, Bima, Dani, dan juga Robi. Cahaya matanya yang merah menyala seolah memancarkan kebencian dan amarah yang tidak terkira. Udara di sekitaran mereka terasa semakin dingin. Seiring rasa takut mulai menyelimuti mereka semua, entah apa yang dipikirkan Tejo saat itu. Ketika Rian, Bima, Dani, Robi, serta Pak Toto hanya dia mematung, Tejo dengan tenang berjalan maju hingga dirinya berdiri tepat di depan Pak Toto. Tejo pun terlihat mengambil sesuatu dari saku celananya dan langsung mengacungkan bilah keris kecil yang perlahan memendarkan cahaya kemerahan. Merasa mulai kembali mendapatkan keberaniannya, Rian, Bima, Dani, dan juga Robi pun mulai mengeluarkan senjata pusaka pemberian Abah Jani dan bersiap untuk menghadapi sosok makhluk gaib yang pastinya memiliki kesaktian tinggi itu. Tetapi belum sempat terjadi pertarungan, muncul sosok Pak Jarwis dan juga Pak Yadi bersama 3 warga desa Ciujung lainnya. Mereka berdiri mengitari Rian dan yang lainnya dengan senyum sinis yang membuat Pak Toto merasa sangat kesal. Apakah kalian berempat mampu menghadapi orang-orang itu? Bisik Pak Toto kepada Dani, Robi, serta Bima dan juga Tejo. Kami siapa? Balas Dani dengan penuh keyakinan. Kalau begitu, saya akan mengantarkan Mas Rian ke tempat di mana batu itu berada. Sementara itu kalian harus bisa mengalahkan orang-orang ini. Balas Pak Toto yang langsung meraih tangan Rian dan membawanya pergi dari tempat itu. Pak Yadi pun terlihat maju mendekat ke arah Tejo disusul oleh 3 orang lainnya. Sementara itu Pak Jarwis tiba-tiba saja menghilang dari pandangan mata mereka bersama sosok yang sangat menyeramkan tadi. Pertarungan pun langsung terjadi antara Tejo dengan Pak Yadi seperti memiliki dendam yang sangat membara. Tejo mulai menyerang Pak Yadi dengan bilah keris terhunus di tangan kanannya. Sementara itu Dani sudah berhasil merobohkan 1 orang dengan tendangannya yang melesat cepat ke arah perut orang tersebut. Kayaknya gue sama Tejo bisa ngurus orang-orang ini, men. Mending lu nyusul Pak Toto sama Rian aja deh, karena gue yakin Pak Toto sama Rian itu lebih butuh kalian berdua, ujar Dani kepada Robi dan juga Bima. Dengan anggukan kepala, Robi dan Bima pun langsung berlari ke arah Pak Toto dan Rian pergi tadi. Remang cahaya bulan seolah menjadi penerang yang membuat keduanya terus saja berlari untuk dapat segera menemukan Pak Toto dan juga Rian. Sementara itu, tubuh Pak Toto dan juga Rian terlihat melayang-layang di udara. Mereka berdua sedang dicekik oleh sosok makhluk gaib yang tadi menghadangnya hingga mereka tidak dapat melakukan perlawanan.
Beruntung, Bima dan juga Robi datang tepat waktu. Mereka berdua pun langsung menusukkan kujang yang mereka genggam masing-masing ke arah tubuh makhluk gaib tersebut. Pak Toto dan Rian jatuh bersamaan. Dan tanpa berpikir panjang lagi, keduanya pun segera berlari mencari tebing yang dimaksud untuk dapat menghancurkan batu yang berada di dalam cekungan tebing tersebut. Akan tetapi, langkah Rian dan Pak Toto kembali terhenti karena tiba-tiba saja Pak Jarwis muncul menghadang keduanya dan meminta Pak Toto untuk kembali pulang. Jika kau tidak berhasil mengalahkanku, maka keluargamu akan menjadi santapanku. Tubuhnya akan aku cabik-cabik dan akan kubiarkan membusuk di pelataran rumahmu, ujar Pak Jarwis dengan tegas. Sebelum kau melakukan itu, kami akan terlebih dahulu mengirimmu kembali ke alammu Cakrabawana, balas Pak Toto tak kalah tegas. Baik, baiklah kalau begitu. Tapi yang harus kau tahu, jangankan hanya dirimu dan bocah yang memegang keris hitam itu, 10 orang sakti sekalipun tidak akan dapat mengalahkanku, ujar Pak Jarwis yang perlahan menghilang dari pandangan Pak Toto dan juga Rian. Beruntungnya, lagi-lagi Bima dan Robi datang pada saat yang tepat ketika sosok Pak Jarwis yang wajahnya telah dipenuhi dengan bulu hitam itu hampir menikam Pak Toto dan juga Rian. Robi dan Bima pun langsung melemparkan kujang mereka ke arah tubuh Pak Jarwis. Suara teriakan dari Pak Jarwis terdengar menggema memenuhi hutan bawana, dan perlahan-lahan sosok Pak Jarwis berubah menjadi sosok Cakrabawana yang wujudnya terlihat sangat menyeramkan. Pak Toto pun dengan cepat mengajak Rian ke sebuah tempat yang terlihat seperti dinding yang menjulang tinggi, dan dari dalam cekungan dinding besar yang ternyata adalah tebing yang dimaksud, terlihat sebuah batu hitam yang mulai bergetar, dan tanpa ragu lagi Rian pun masuk ke dalam cekungan tebing tersebut lalu menikamkan keris pusaka milik Abajani ke atas batu hitam tersebut. Kejadian yang tidak masuk akal pun terjadi saat itu. Batu yang terlihat sangat keras itu dapat dengan mudahnya tertembus keris hitam yang baru saja dihujamkan oleh Rian, dan setelah itu tebing di tempat Rian berada pun mulai bergetar seakan-akan tebing itu akan rubuh. Rian langsung berlari ke arah Pak Toto. Mereka berdua pun langsung kembali ke arah Bima dan Robi yang terlihat sudah terbaring tidak berdaya. Suara gemuruh disertai angin kencang pun mulai datang menerpa tubuh Rian dan juga Pak Toto. Hempasan energi besar yang sangat menakutkan itu membuat Pak Toto dan Rian merebahkan tubuh mereka di samping tubuh Bima dan Robi. Dan setelah hembusan angin kencang itu pergi, Pak Toto pun mulai membangunkan Rian, Bima dan juga Robi. "Apa kita berhasil, Pak?" tanya Robi sambil memandang ke arah Pak Toto. "Ya, Mas. Sepertinya makhluk itu telah musnah," balas Pak Toto dengan tenang. Suara teriakan dari Dani pun mulai terdengar dari tempat Rian dan Pak Toto serta Bima dan Robi berada. Dani dan Tejo terdengar terus memanggil-manggil nama mereka dengan penuh rasa cemas. "Gile, jago juga Mas Tejo sama Dani," gumam Robi yang tahu jika kedua temannya itu telah berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Setelah mereka berkumpul kembali, Pak Toto pun langsung mengajak mereka kembali ke desa dengan perasaan lega dan juga bangga. Mereka pun berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di tengah hutan itu. Sinar mentari mulai terbit di ufuk timur dan menerangi jalan setapak yang mereka lalui dengan sinar kemasannya. Rasa syukur dan kedamaian pun menyelimuti hati mereka karena mereka tahu bahwa mereka telah berhasil menyelamatkan desa yang sudah lama dikuasai oleh makhluk gaib bernama Cakrabawana. Selesai, wow, luar biasa. Akhirnya finally berhasil juga ya Rian CS nih mengakhiri kutukan atau apa di desa Ciujung, lebih tepatnya di hutan Bawana. Jadi berkat 4 sekawan itu dibantu juga dengan Pak Toto ya, dan supir minibus itu akhirnya mereka berhasil
mengakhiri semuanya. Luar biasa sekali. Kisah yang menurut saya keren banget buat Mas Untung, penulisnya jenius banget. Dari saya nggak ngira nih kalau kisah Jaya Wirya dulu di zaman dulu itu ternyata nyambung sampai ke sini. Keren banget Mas Untung, dan asli puas banget ya. Siapa yang menuai dia yang mendapati hasilnya ya. Pak Jarwis. Tapi sebenarnya Pak Jarwis di sini teman-teman itu bukan sosok Pak Jarwis yang sebenarnya. Dia adalah Eyang Cakrabawana, yang mana dia adalah mewujudkan sosoknya dalam bentuk Pak Jarwis, padahal bukan Pak Jarwis, sudah lama tiada. Luar biasa sekali. Terima kasih buat Mas Untung, jangan pernah berhenti berkarya Mas Untung, ditunggu lagi karya-karya luar biasa selanjutnya, dan semoga teman-teman semua bisa terhibur ya dengan kisah barusan. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa dituliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan video barusan dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudaranya juga, agar ikut merasa terhibur. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, yuk diklik dulu deh tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten terbaru kami yang kami upload di setiap harinya, setiap malamnya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa menghubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Untuk yang sudah mengirimkan kisah, kami mengucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.